Akhirnya SP2D turun juga untuk 4 bansos unggulan dari pemerintah yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia dan melalui rekening bank. Apakah termasuk PKH dan BBNT tahap 1? Simak videonya, KPM harus tahu. Jangan di-skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan Asyara Media Group channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting tentang update informasi penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Di mana alhamdulillah 4 bantuan sosial unggulan sudah turun SP2D pencairannya. Dan salah satunya sudah bisa dicek di cekbansos.kemensos.go.id. Dan semua KPM tentu sudah bisa cek di cekbansos.kemensos.go.id. Benarkah itu adalah bantuan BPNT tahap 1 yang sudah dicairkan? Kita ikuti videonya sampai selesai, jangan di-skip supaya tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Jadi teman-teman semuanya, tanpa terasa kita sudah berada lebih dari pertengahan bulan Januari 2024. Dari itu banyak sekali KPM yang sedang menunggu-nunggu pencairan, baik itu pencairan bantuan PKH maupun BPNT serta bantuan-bantuan lainnya. Jadi alhamdulillahnya ada 2 bantuan sosial dari pemerintah yang sudah di SK-kan serta untuk SP2D-nya juga sudah diturunkan. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan apa ya teman-teman? Yang salah satunya bantuan tersebut sudah bisa dicek di cekbansos.kemensos.go.id. Jadi teman-teman semuanya, dilansir dari media kepresidenan, di mana Presiden Jokowi menyalurkan bantuan pangan, yaitu cadangan pangan pemerintah atau CBP, kepada sejumlah penerima manfaat di Gudang Bulog, Bengkalor, Temanggung, Jawa Tengah. Pada masyarakat penerima manfaat, Jokowi mengaku ingin memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg setiap bulannya benar-benar sudah diterima. Bantuan kali ini diberikan kepada masyarakat yang merupakan penerima manfaat tambahan yang baru mulai mendapatkan bantuan pada Januari 2024. Berarti ini baru tambahan karena kita sudah mulai di September, Oktober, dan November serta Desember. Nanti kita dapat ini Januari, Februari dapat, Maret dapat, dilanjutkan lagi, April dapat, Mei dapat, Juni dapat. Kata Jokowi di Temanggung, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden. Jadi untuk bantuan pertama yang sudah turun SK serta SP2D-nya adalah bantuan pangan berupa beras 10 kg. Jadi bagi teman-teman KPM siap-siap saja mendapatkan surat undangan dari PT Pos Indonesia untuk pencairan bantuan beras 10 kg alokasi bulan Januari 2024. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya untuk bansos kedua yang sudah di SK-kan serta sudah turun SP2D-nya adalah bantuan pendidikan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang saya informasikan sebelumnya, kemarin Presiden Jokowi dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sekaligus membagikan bantuan program Indonesia Pintar kepada pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA. Jadi teman-teman semuanya, ada 2 berita gembira khusus untuk bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024. Yang pertama, di mana untuk kuota penerima bantuan program Indonesia Pintar yang sebelumnya adalah 17,9 juta siswa. Di tahun 2024 ini ditambah lagi menjadi 20 juta siswa penerima. Dan untuk berita gembira yang kedua adalah seperti kita ketahui bersama, untuk nominal bantuan program Indonesia Pintar tingkat SD adalah Rp450.000, SMP
Rp750.000 dan SMA adalah Rp1.000.000 ya di tahun-tahun sebelumnya. Namun di tahun 2024 ini khusus untuk penerima dari jenjang SMA ditambah lagi nominalnya menjadi Rp1,8 juta per siswa. Jadi teman-teman semuanya yang sudah turun SP2D untuk pencairan bantuan sosial program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024 adalah bagi pelajar yang ada di daerah Blora Jawa Tengah yang kemarin sudah mulai dibagikan oleh Presiden Jokowi. Semoga di daerah-daerah lain segera menyusul ya teman-teman untuk pencairan bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya bantuan ketiga yang sudah turun SP2D-nya adalah bantuan permakanan. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya untuk bantuan permakanan ini diberikan kepada lansia tunggal dan disabilitas tunggal. Atau artinya di dalam satu kakaknya tidak ada anggota keluarga lain selain lansia tunggal tersebut atau disabilitas tunggal tersebut. Untuk besaran bantuan permakanan ini masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Yakni Rp30.000 per hari untuk 2 kali makan. Jadi kalau kita asumsikan dalam 1 bulan ada 30 hari, jadi kalau 30 hari kali 30.000, totalnya adalah Rp900.000 per penerima. Namun bukan dalam bentuk uang ya teman-teman, melainkan dalam bentuk makanan siap santap yang terdiri dari nasi atau makanan pokok lainnya, kemudian sayur-sayuran, lauk pauk, dan potongan buah serta air mineral. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya untuk bantuan sosial yang keempat yang sudah turun SK serta SP2D-nya. Bahkan bantuan ini sudah bisa dicek di cekbansos.kemensos.go.id. Apakah bantuan sosial tersebut adalah bantuan PKH atau bantuan BPNT atau bantuan tambahan lainnya? Jadi teman-teman semuanya, untuk bantuan PKH dan BPNT sendiri per hari ini, jika kita lihat statusnya di aplikasi 6NG online. Sebagian masih cek rekening dan sebagian sudah berhasil cek rekening. Jadi khusus bagi teman-teman KPM yang statusnya sudah berhasil cek rekening, tinggal beberapa langkah lagi akan segera dicairkan bantuan PKH atau BPNT. Namun bagi teman-teman KPM yang status untuk cek rekeningnya gagal cek rekening atau gagal on spam untuk Bu Rekolnya, kemungkinan tidak akan cair bantuan PKH atau BPNT-nya di tahap 1 tahun 2024. Dan sekarang pertanyaannya adalah, mengapa status bisa gagal cek rekening atau gagal on spam? Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan data antara DTKS Kementerian Sosial ataupun Dukcapil berbeda dengan data di perbankan. Mulai dari nama KPM, alamat, tempat tanggal lahir, ataupun nama ibu kandung. Walaupun di tahun sebelumnya ada KPM yang gagal omspan atau gagal cek rekening, kemudian bantuannya dialihkan ke PT Pos Indonesia. Namun banyak juga KPM yang statusnya gagal cek rekening, tidak cair bantuannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana solusinya teman-teman? Jadi para KPM bisa meminta bantuan kepada para pendamping untuk pembetulan data tersebut. Tentunya ke bank penyalur sesuai dengan KKS merah putihnya. Dan sekarang pertanyaannya adalah, untuk bantuan PKH dan BPNT di aplikasi 6NG online, statusnya masih cek rekening atau berhasil cek rekening? Lantas bantuan apa yang sudah SP2D-nya turun? Dan KPM-KPM juga sudah bisa mengeceknya di cekbansos.kemensos.go.id. Jadi teman-teman semuanya, langsung saja kita cek ya teman-teman melalui Google di cekbansos.kemensos.go.id. Kita lihat untuk bantuan PKH statusnya masih November-Desember 2023. Begitu juga dengan bantuan BPNT, ternyata periodenya juga masih November-Desember 2023. Lantas bantuan apa yang sudah bisa dicek di cekbansos.kemensos.go.id?
Jadi teman-teman semuanya, untuk bantuan yang sudah bisa dicek bansos.kemensos.go.id adalah bantuan PBIJK untuk periodenya Januari 2024. Jadi semua KPM sudah bisa cek sendiri ya, dicek bansos.kemensos.go.id. Apakah di tahun 2024, khususnya di bulan Januari 2024 ini kembali di-SK-kan sebagai penerima bantuan PPI atau tidak. Jadi teman-teman semuanya, bantuan PBI bukan berupa uang tunai atau barang, melainkan layanan kesehatan gratis baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Atau KPM-KPM tersebut tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan, namun iurannya ditanggung oleh pemerintah. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi 4 bantuan sosial dari pemerintah yang sudah di-SK-kan dan sudah turun SP2D-nya. Dan tentu kami akan selalu mengupdate untuk informasi lainnya tentang penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.